Pada suatu waktu di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ibu tiri dan saudari tirinya memperlakukannya dengan sangat tidak baik dan selalu iri. Pada hari pesta besar di kerajaan, saudari tirinya membuat rencana untuk mencegah Cinderella datang ke pesta dansa. Cinderella, cepat pergi dan petik bunga hutan untuk ditaruh di rambutku. Aku pasti sangat cantik sekali. Aku juga mau bunga yakut ungu di ujung jalan itu. Ayo. Cinderella berkata, hanya ada sedikit waktu tersisa sampai pesta dansa. Jangan khawatir, kami tidak akan pergi sebelum kau kembali. Cinderella meninggalkan rumah dengan sedih. Setelah perjalanan panjang, dia akhirnya mencapai bunga yakut ungu. Namun, saat ia mencoba meraih bunga-bunga itu, duri-duri menusuk semua jarinya. Cinderella mulai menangis, dan karena ia tidak akan bisa datang ke pesta dansa. Tiba-tiba, seorang peri muncul di depannya. Peri itu bertanya kepada Cinderella, mengapa dia bersedih. Kakak-kakakku meminta aku untuk memetik bunga meskipun mereka tahu aku tidak akan bisa datang ke pesta dansa. Peri itu menjentikkan jarinya dan tiba-tiba sepatu merah berkilau muncul di tangannya. Kau akan pergi ke pesta dansa segera setelah kau memakai sepatu ini. Tapi ingat, efek sihirnya akan hilang saat bulan purnama. Kau harus pulang sebelum bulan purnama. Ucap peri itu dan lalu tiba-tiba menghilang. Cinderella melihat sekeliling dengan heran dan mencoba sepatu itu. Saat dia memakai sepatu itu, dia mendapati dirinya berada di depan istana. Berubah menjadi putri cantik dengan rambut dan gaunnya. Di mana aku? Gaun ini? Apakah ini semua nyata? Dia memasuki ruang dansa dan melihat sekelilingnya dengan kagum. Kakak tiri dan ibu tirinya yang iri terkejut melihatnya. Tidak mungkin, mustahil dia bisa datang ke pesta dansa. Dari mana dia dapatkan pakaian itu? Jelek sekali. Semua perhatian menuju pada Cinderella. Bolehkah aku berdansa denganmu, Tuan Putri? Cinderella dan sang pangeran berdansa selama berjam-jam. Namun di tengah-tengah tarian, seekor burung merpati datang dan hinggap di bahu Cinderella dan berbisik. Sebentar lagi bulan purnama, segera kembali. Ketika Cinderella sedang berlari tergesa-gesa, di tengah tatapan heran sang pangeran, ia tidak dapat melihat apa yang ada di depannya dan melangkah ke dalam genangan air. Dan salah satu sepatunya terbawa oleh aliran air. Aku harus cepat, kalau tidak semuanya akan kembali seperti semula. Akhirnya, dia berhasil pulang sebelum bulan purnama. Dia mengganti pakaiannya dan menyembunyikan salah satu sepatunya di bawah bantal. Di pagi hari, ketika sang pangeran berjalan dengan sedih, dia menemukan sebuah sepatu merah. Ini sepatu milik putri itu, pikir pangeran. Sang pangeran pun berkelana ke seluruh kerajaan untuk mencari pemilik sepatu itu. Dan suatu hari, dia datang ke rumah tempat Cinderella tinggal. Para saudari tirinya langsung berbaris. Dari jauh, Cinderella memperhatikan apa yang akan terjadi. Yang pertama, kakak tiri tertua mengenakan sepatu itu. Namun begitu dia memakainya, rambutnya tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi semak besar. Tidak mungkin, rambutku. Tidak. Saudari tirinya yang lain juga ikut mencobanya. Tetapi begitu dia memasukkan kakinya, pakaiannya menjadi lusuh dan kotor. Pakaianku, aku berubah menjadi tumpukan sampah. Pada saat itu, Cinderella datang dengan sepatu merah di tangannya. Saat dia memakai kedua sepatu itu, dia berubah kembali menjadi dirinya yang cantik seperti di pesta dansa. Sekarang aku menemukanmu, duhai Cinderellaku, kau adalah putriku. Pangeran dan Cinderella saling berpelukan dan sangat gembira. Dengan demikian, kedua saudari tiri itu menyadari bahwa rasa iri tidak akan pernah membantu. Tetapi cinta dan kebaikan akan membuka semua pintu. Cinderella, sepatu ajaib. Pada suatu masa,
Pada negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Putri Cinderella yang baik hati hidup bersama Pangeran Leo pada sebuah istana megah. Di negeri itu, hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana. Ia membuat roti-roti paling lezat. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya. Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah, tersembunyi dari orang lain, untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya. Waktu demi waktu berlalu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana. Harus ada kekuatan sihir yang terlibat. Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zena yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah. Pada hari yang sama, Cinderella dan Pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana. Aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti. Manakala pesta dansa tengah dipersiapkan, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat. Mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya. Ketika mendekati tanda itu, mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya. Dalam terowongan misterius ini, suasana sangat gelap. Lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya. Setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Apa itu? Ya ampun, siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Apakah kalian tidak tahu kata sandinya? Senia tuaga, cepat tuang ramuannya. Menggelikan. Jawabannya benar. Kuantar kalian ke sana. Tolong bukakan pintu untukku. Terima kasih. Sarah cerumnya bagus manis. Senia, ada yang datang menemuimu. Terlihat banyak botol ramuan di sana. Ketel, alat serok, penjepit, aneka ramuan, tumbuh-tumbuhan, dan kelelawar-kelelawar kecil tampak beterbangan. Ibu, tempat ini seram sekali. Di tengah asap aneka warna, Nyonya Puffy dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, Zina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya. Katakan, kalian perlu ramuan apa? Saat itulah Nyonya Puffy menyadari bahwa Zina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya. Tapi kau adalah kakakku. Aku tak percaya. Puffy, kamu. Kupikir kau menghilang. Kau menjadi penyihir sekarang. Ya, kini aku mampu memiliki segalanya. Katakan, buat apa kau memerlukan mantra sihir? Mereka bercerita pada Bibi Zena bahwa mereka ingin mengambil alih posisi Cinderella. Zina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan-keponakannya. Pertama, ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning yang diisi dengan air bermantra sihir.
Ia lalu mengambil jejak kaki Cassandra dan Jezabel dengan bantuan baskom berisi lumpur. Diambilnya air sihir, lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi. Saat itu juga, penampakan sepatu kaca Cinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu. Simsalabim, abrakadabra. Sepatu ini akan membuat Cinderella terjatuh. Hanya dengan suara dari Puffy saja, sepatu itu akan menurut dituntun kemana. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. Akhirnya, malam pesta dansa tiba. Cinderella mengenakan gaun kesayangannya dan juga sepatu kacanya, lalu menuju ruang dansa. Nyonya Puffy dan putri-putrinya mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula. Baiklah, sepatu ajaib. Buat Cinderella terpeleset. Ketika Cinderella terjatuh ke lantai, ia tidak menyadari apa yang terjadi. Ia segera bangkit, namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak dan menendang tamu-tamu pesta saat ia berlari mengelilingi aula. Tidak! Apa yang terjadi padaku? Cinderella berlari maju mundur, kiri ke kanan. Pangeran maupun tamu yang lain tak mampu menghentikannya. Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana, namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya. Sementara itu, Nyonya Puffy dan putri-putrinya memandang Cinderella sambil terkikik. Putri Cinderella meninggalkan istana. Lihat! Hah, Cinderella meninggalkan istana? Ya ampun, aduh. Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana. Tersesatlah di negeri yang jauh, Cinderella. Ketika hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat kecil Cinderella, Mozzarella dan Cheddar meminta bantuan Liabel di bawah pohon hazelnut. Liabel, dimanapun kau berada, datanglah. Kami perlu bantuanmu. Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cheddar, lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada. Sepatu kaca berganti warna menjadi merah. Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella, tetapi sama sekali tidak membantu. Wahai sepatu ajaib, dengarkan aku. Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang. Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawa. Sepatu kaca terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Namun sayangnya, Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawa. Tolong Liabel, aku tenggelam. Liabel mengayunkan tongkatnya 3 kali. Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella. Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawa. Terima kasih Liabel, kau telah menyelamatkanku. Tapi aku tak akan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku. Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir Cinderella. Segera kembali ke istana, cepat. Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella
dan mereka kembali ke istana bersama. Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan Pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya. Begitu Nyonya Puffy melihat rencana jahatnya gagal, mereka meninggalkan istana secepat mungkin. Orang baik selalu menang. Aku benci itu. Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia. Burung hantu menyaksikan segalanya dan menceritakannya pada penyihir Sienna. Sienna, trik sepatu sihir itu tidak berhasil. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin. Sabar, Ibu. Dahulu kala pada sebuah kerajaan terdapat 3 putri cantik bersaudara. Ayah mereka yang adalah seorang raja sering mengadakan pesta dansa karena putri-putrinya suka menari. Putri pertama dan kedua pandai menari dengan indah. Putri bungsu tidak bisa menari seindah kedua kakaknya. Kau harus bisa menari lebih anggun dari itu, Mia. Putri bungsu tidak dapat menari dengan anggun meskipun ia sangat ingin bisa menari. Tamu undangan memandangi gerakan tariannya yang aneh dan mengolok-oloknya di belakang. Dia kenapa? Tarian jenis apa itu? Tariannya jelek sekali. Aku tidak akan pernah menari lagi. Mia merasa sangat kecewa dan segera meninggalkan ruang dansa. Lalu mengunci diri dalam pondok tengah hutan. Seraya menatap bintang-bintang di angkasa, ia berpikir bagaimana cara menari dengan baik. Ia melihat seorang pria muda melewati pondok. Pria itu menari dengan anggun dan indah di bawah sinar bulan. Mia mengaguminya, lalu menghampirinya. Seketika, Mia berteriak karena seekor tupai menghalangi langkahnya. Tadi itu apa? Pria itu berhenti menari. Dan pandangan mereka bertemu. Kau tidak apa-apa, Non. Ya, aku tidak apa-apa. Aku hanya takut pada tupai. Ini memang alamnya, Non. Tidak perlu takut. Mia tak bisa menahan diri dan bertanya bagaimana si pria bisa menari dengan begitu indah. Pria itu menunjukkan sepatu yang dikenakannya. Aku adalah pembuat sepatu. Aku menggunakan bahan yang bagus dan sihir pada sepatuku. Itu sebabnya aku dapat menari dengan bebas di antara pohon setiap malam. Tidak dapat kupercaya. Aku memang membutuhkan pembuat sepatu sepertimu. Si pembuat sepatu mengambil 3 pasang sepatu ajaib dari dalam tasnya dan meletakkannya di hadapan Mia. Tutuplah matamu, buatlah permintaan, lalu pilihlah di antara 3 sepatu ini untuk keberuntunganmu. Tapi ingatlah, setiap sepatu punya aturannya sendiri. Jika kau tidak menuruti aturannya, sepatu itu bisa melakukan sihir apapun pada dirimu. Mia segera memejamkan mata. Sementara si pembuat sepatu diam-diam mengubah posisi sepatu ajaib yang mana yang akan Mia pilih. Sekarang kau bisa memilih pasangan sepatu ini. Oh, semoga aku bisa menari dengan indah di lantai dansa. Mia menunjuk sepatu berwarna merah lalu membuka matanya. Ini adalah milikmu sekarang. Tapi jangan lupa, kau hanya boleh memakainya ketika kau lihat cahaya bulan. Jika tidak kau patuhi, kau tidak akan bisa melepaskan sihir itu lagi. Dan itu aturannya. Mia dengan gembira mengambil sepatu itu dan segera pulang ke istana. Kedua kakaknya terkejut melihat adik mereka Mia terlihat bersemangat dan ceria. Mia, kenapa kau terburu-buru? Apa itu di tanganmu? Bukan apa-apa.
Semua orang berkumpul di aula istana dalam acara malam pesta dansa. Kedua kakak Mia mulai menari dengan indah dan anggun seperti biasa dengan mengenakan gaun yang sangat cantik. Putri bungsu Mia mengenakan sepatu ajaib yang didapatnya dari tukang sepatu, lalu menari di lantai dansa. Tariannya begitu indah, ia dapat mengikuti irama lagu yang terdengar hingga tamu dan kedua kakaknya terlihat kagum padanya. Iya, keren sekali. Wow, luar biasa. Hebatnya. Spektakuler. Sungguh Sungguh indah anggun. sekali. Luar Tariannya sungguh biasa. indah. Wow, hebat. Mia menari dengan sangat anggun, tapi ia lupa pada aturan yang disampaikan si pembuat sepatu. Karena tak terlihat bulan purnama di langit, kala Mia menari, berangsur tubuhnya raib tak terlihat. Hanya sepatu ajaibnya yang terlihat menari. Seketika orang-orang di lantai dansa mulai berteriak dan berhamburan keluar. Kau lihat itu kan? Oh, Tuhan. Mia menghilang. Oh, tidak. Mia membuka matanya saat didengarnya orang-orang berteriak, namun ia tak menyadari apa yang terjadi. Saat berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, ia hanya dapat melihat sepatu merah yang dipakainya. Dirinya tak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku lupa mematuhi aturan dari sepatu ini. Sepatu ini terjebak di kakiku. Aku harus menemui si pembuat sepatu. Tak ada yang dapat mendengar suara Mia. Semua orang berhamburan panik meninggalkan istana karena mereka melihat sepatu merah itu berlari ke sana kemari di aula. Mia segera berlari meninggalkan istana. Kedua kakak Mia mengikutinya. Mereka bertiga berjalan menyusuri hutan di pekatnya malam. Begitu tiba di dekat pondok, mereka melihat pria si tukang sepatu. Pria itu, tariannya sungguh indah sekali. Sepatunya mirip sekali dengan sepatu Mia. Dan tasnya penuh dengan sepatu. Kedua kakak Mia memohon bantuan pada si tukang sepatu, namun si tukang sepatu itu berkata bahwa Mia harus menunggu sampai terlihat lagi purnama untuk mematahkan sihirnya. Mia sangat kecewa, lalu mengetuk-ketukkan kakinya terus-menerus. Tapi ada jalan keluar yang lain. Tapi jika kita melakukan itu, sepatu itu akan kehilangan sihirnya dan hanya menjadi sepatu biasa saja. Jika kau setuju, ketukkan kakimu 3 kali. Mia berpikir lebih baik kehilangan sepatunya daripada dia menjadi tak terlihat. Mia lalu mengetukkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Pria itu berjalan di depan, Mia mengikutinya. Begitu tiba di depan sebuah sumur, pria itu langsung melompat ke dasar sumur tersebut. Melihat itu, putri bersaudara sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, si pembuat sepatu keluar dari sumur dengan membawa ember di tangan. Tentunya aku akan taburkan abu dari cahaya bulan ini. Benar saja, sihirnya terpatahkan begitu si pria menaburkan abu cahaya bulan. Tubuh Mia mulai terlihat kembali. Kedua saudarinya seketika memeluknya erat. Mia, kau tidak perlu sihir agar terlihat anggun saat menari. Karena jika orang bahagia, semua akan menari dengan indah. Ya, kalian benar. Terima kasih pembuat sepatu, terima kasih banyak. Sejak saat itu, Putri Mia menari dengan gayanya sendiri, seperti yang diinginkannya. Sepatu merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun,
hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, Bu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Dapat diberikannya upacara pemakaman. Iya, tidak pantas. Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak, aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli.
Jika nenek tak membelikan 2 pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Gadis kecil, andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman, dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Tuanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah! Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek. Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.